Nah, siapa yang bisa membaca? Iya, Mbak Yai mau Mbak Ayah dibaca? Diare. Yang sebelumnya di atasnya sebelum Mbak Yai. Ayo, ayo, dibacakan karena yang saat aku sakit diare. Siapa yang pernah sakit diare? Kenapa bisa sakit diare? Oh, banyak makan pedes ya. Sini, lihat. Ini ada gambar siapa? Ibu dan seorang anak sedang apa dia? Makan. Nah, buku ini dikarang oleh Dokter Nuril ya. Dokter siapa? Dokter Nuril dan NS Eramayawati. Oh, namanya sulit ya cair. Tidak seperti di sini dia namanya penak Sri Endang ya gitu ya. Ini kita ya. Ilustratornya apa tadi ilustrator yang kemarin buku jelaskan? Ya, yang menggambar ini Mas Danang Suri. Pengen kenal? Besok ya dikenalkan ya. Ya sekarang kita mulai baca ya. Ini ada gambar apa? Ibu dan anak. Bunda adalah seorang perawat. Siapa yang ibunya perawat? Ah iya, ini sama ya pekerjaannya sama dengan Bunda. Oh, sangat rindu ya bisa ditemukannya. Oleh karena itu, Bunda tahu apa yang harus dilakukan jika Adit sakit. Kali ini Adit terserang diare. Diarenya bagaimana anak? Yang sering besar. Biasanya bagaimana? Lemes ya. Apa penyebabnya? Yuk kita lihat cerita. Bunda memberikan penanganan dan perawatan kepada Adit. Berarti Bunda ini yang merawat siapa? Adit. Ajak ayah atau ibu saat membaca ya. Nanti bisa dibawa pulang, dibaca bersama ayah dan ibu. Ini lihat. Oh, ini gambar apa? Kamar mandi. Ini gambarnya Adit. Aku sudah berlari menuju ke perutnya kram. Hari ini sudah 4 kali Adit buang air pisang cair. Kata Bunda, Adit diare. Nah, ini. Oh, sebelumnya ternyata ini nah. Apa kira-kira? Tanya apanya? Makanannya bagaimana? Tidak ditutupi, pinter. Adit menyesal. Ia memang sering jajan di pinggir jalan. Padahal Bunda sudah menasehati. Akhirnya bagaimana? Nah, Adit tergeletak, lemes, tidak berdaya. Sakit diare, sungguh tidak enak. Badan terasa lemas, haus terus, mual, dan harus bolak-balik ke toilet. Nah, akhirnya Bunda lalu memberikan Adit Oralit. Nah, Adit minum Oralit yang dibuat oleh Bunda. Apa Oralit itu? Nah, coba Oralit akan membantu mengganti mineral dan cairan tubuh yang keluar saat diare. Tadi Mbak Yai pintar, Oralit itu apa? Ayo siapa yang tahu? Minuman atau air yang ditambah dengan gula dan garam. Pintar semua. Akhirnya, tadi Adit ya. Adit harus banyak makan karena tadi badannya lemas. Bunda juga memberi Adit bubur dan pisang yang halus. Adit harus banyak makan ya. Jadi Bunda. Sebenarnya Adit tidak nafsu makan. Namun
supaya cepat sembuh, ia harus makan dan minum yang banyak. Akhirnya Adit pun juga makan ya. Hari mulai gelap. Diare Adit belum juga sembuh. Adit menjadi khawatir. Ya, Adit sampai malam tidak bisa tidur, merenung misalnya, karena tidak sembuh. Untuk Bunda datang dan memberi penjelasan. Jangan khawatir Adit, sebenarnya diare merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan benda asing dan kuman penyakit dari dalam tubuh, terang Bunda. Dengan begitu, saluran pencernaan dapat bebas dari kuman penyakit. Jadi diare itu ya ada untungnya, karena apa? Mengeluarkan kuman-kuman yang masuk di dalam tubuh supaya pencernaan kita bersih. Diare bisa sangat berbahaya jika tubuh sampai kehilangan terlalu banyak cairan. Dan Bunda, kalau kekurangan cairan bahaya, nanti bisa membawa bahaya, membawa kematian. Ya, makanya harus hati-hati ya. Nah, ciri-ciri dehidrasi berat atau kehilangan cairan. Kalau cairannya kurang, maka cirinya yang pertama, mata cekung dan mengerut. Mata cekung dan mengantuk. Oh, ini berarti sudah kekurangan cairan. Waspada lo ya, kalau matanya sudah cekung, sudah sering banget bisa. Loh, apa semua yang ngantuk ya? Yang mengantuk. Tadi malam terlalu banyak belajar orang mikir. Bibir kering dan membiru. Kulit tidak elastis. Itu kalau sudah kekurangan cairan, atau bisa disebut apa tadi? Dehidrasi. Itulah sebabnya hal paling utama yang harus dilakukan saat mengalami diare adalah mengganti cairan tubuh yang jelas. Jika tidak, tubuh akan mengalami dehidrasi berat atau kekurangan cairan dalam jumlah besar. Akhirnya keesokan hari diare Adit sembuh. Ia senang sekali. Oh, gembiranya sudah sehat kembali. Kemudian Adit tidak mau terserang diare lagi. Oleh karena itu, ia tidak akan jajan sembarangan lagi. Adit pun rajin cuci tangan dengan sabun dan memotong kuku. Coba lihat kukunya panjang-panjang apa tidak? Panjang dipotong ya. Terima kasih Bunda. Bunda memang seorang perawat yang hebat, ujar Adit. Bunda tersenyum. Setiap ibu tentu dapat menjadi perawat bagi keluarganya. Kiranya itu ya anak-anak cerita tentang saat aku sakit di diare. Kalian bisa kalian bisa membaca di rumah dan menjaga diri jangan sampai terkena di diare. Sekarang boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Bapak Ibu fasilitator kalau pesertanya lebih pesertanya. Tapi begini, saya lebih bangga. Berarti apa yang saya sampaikan masuk. Jadi tujuan yang saya sampaikan masuk dan dapat panjenengan tangkap. Yang lebih saya sedih apabila saya menyampaikan dan panjenengan menyampaikannya lebih buruk daripada saya. Oke Bapak Ibu, itu adalah bagaimana cara kita mempraktikkan membaca nyaring. Mari sesudah ini nanti kita praktekkan Bapak Ibu. Tidak harus di kelas masing-masing, mungkin untuk menarik pertama pas ngaso kita membawa buku seperti itu.
ada anak-anak yang ada di depan kita bicara ini tak ceritanya dengan dua buku, itu ada ketertarikan sendiri. Itu jadi mungkin nanti kita realisasikan di sekolah masing-masing, kita coba mulai dari awal. Kemudian yang kedua, karena materi kita ini sebenarnya 3 hari dan hanya sehari, banyak sekali memang yang belum kita sampaikan karena mengingat ada kepulauan dinas yang lain. Jadi tentang materi nanti dari awal sampai yang belum saya sampaikan nanti saya share di grup. Dan titik saya Bapak Ibu, kalau bisa atau sebisa mungkin di RPP Panjenengan itu selipi dengan ya muatan literasi dan numerasi gitu. Jadi dari segala sisi kita sisipkan peningkatan minat literasi dan numerasi. Kemudian di dalam fisiknya juga kita tadi membuat sudut baca, pojok baca, lingkungan yang kaya dengan literasi gitu kita kan. Dan nanti Bapak Ibu untuk seminggu atau 2 minggu ke depan kalau bisa Panjenengan membuat semacam aksi nyata before dan after. Misalnya di kelas Panjenengan, sebelum Panjenengan buat sudut baca dengan foto, kemudian sesudah dengan susun di foto lagi. Jadi ada semacam perubahan yang ingin saya pantau dari Panjenengan. Tidak hanya di dalam kelas, misalnya Jenengan di suatu sekolah ingin membuat lingkungan kaya teks. Seperti tadi awalnya maka belum ada tulisannya, Jenengan misalnya membuat semacam tulisan atau deskripsi. Itu Jenengan nanti bisa upload, kirim before dan after. Sesudahnya seperti ini, sudah saya seperti ini. Kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita realisasikan di sekolah kita masing-masing. Dan apabila saya dalam menyampaikan dalam guyonan atau kekurangan saya mohon maaf Bapak Ibu, semata-mata hanya untuk mencairkan suasana, jadi bukan untuk menyudutkan atau menjustis salah satu orang atau sekolah. Jadi terima kasih. Nanti ditutup oleh langsung bukan, tidak ada closing statement. Jadi terima kasih, selamat istirahat, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.